Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan untuk kelas memimpin berdoa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, bagaimana semuanya kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes. Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rohani dan jasmani, orang tua diberikan kelancaran rezeki dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Oke, saya mau presentasi terlebih dahulu. Arya Maulana Taufik, Tadi dulu. Hafiz Ar-Rasyid, Hadir. Hansa Mujahidah, hadir. Muhammad Zaki Arnanda, Hadir. Rizky Syarifatul Laila, hadir. Salsabila Nada Abustia, Hadir. baik, semuanya hadir. Baik, hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu di sini tadinya Anda nanti diminta akan menjelaskan teori kinetikas dan karakteristika pada ruang tertutup. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai hukum-hukum gas ideal. Sehingga nanti tujuan pembelajarannya setelah melakukan praktikum sederhana mengenai hukum-hukum gas ideal, kalian nanti diharapkan mampu untuk menentukan hubungan antara variabel-variabel gas ideal dengan benar. Semuanya membawa laptopnya seperti saya minta kemarin kan ya? Oke, untuk pendahuluan mengenai materi kita hari ini yaitu kita akan mengetahui, kita akan membahas mengenai hukum sebelum itu saya mau ada beberapa variabel penting yang akan sering kita bahas atau kita seru dalam materi hukum gas ideal. Jadi yang pertama ada tekanan, simbolnya P. Kemudian yang kedua itu ada volume. P, dan yang terakhir itu ada temperatur atau suhu. Nah, dari tiga variabel ini kita akan membahas bagaimana hubungan antara ketiga variabel. Kita akan membahas bagaimana hubungan antara ketiga variabel ini. Nah, sebelumnya saya akan mengulas kembali materi kita sebelumnya mengenai pengantar gas ideal. Jadi, misalnya seperti ini. Saya di sini mempunyai sebuah bejana ya. Terus di sini ada partikel. Ada banyak sekali partikel. Nah, gas ideal itu sesungguhnya partikel yang ada di bejana ini, mereka itu bergerak secara acak atau random. Nah, pergerakan mereka itu volumenya diabaikan karena dianggap partikel itu memiliki volume yang sangat-sangat kecil, jauh lebih kecil dari volume bejananya, sehingga volumenya bisa kita abaikan. Kemudian pergerakan partikel itu, ketika partikelnya bergerak, dia kan ada kemungkinan mereka saling tumbuhkan satu sama lain atau partikel dengan partikel. Kemudian ada juga kemungkinan itu dengan dinding bejana kita. Maka di sini saya menuliskan yang pertama yaitu variabel tekanan. Tekanannya itu dari tumbukan ketika dua partikel saling bertumbukan atau ketika partikel bertumbukan dengan dinding bejana. Seperti itu. Kemudian karena volumenya itu diabaikan karena mereka sangat kecil, tapi tentunya saja ada keterkaitan antara beberapa variabel. Untuk materi pertama ini, nah ketika saya menaikkan temperatur yang ada di dalam bejana ini tadi, ada kemungkinan mereka itu pergerakannya semakin lebih cepat. Kenapa? Karena sesungguhnya suhu atau temperatur itu mempengaruhi kecepatan partikel bergerak. Oke, nanti selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum gas ideal. Nah, pencetus hukum gas ideal ini sebenarnya ada tiga tokoh.
ada Charles. Nah, ketiga tokoh ini mereka melakukan suatu percobaan yang berkenaan tentang hukum ideal. Percobaan dari Boyle, beliau mencetuskan bahwasanya perkalian antara tekanan dengan volume itu menghasilkan nilai yang konstan. Dan di sini dia melakukan percobaannya dengan temperatur yang konstan atau tetap. Temperatur yang tetap konstan. Kemudian dia berusaha mencetuskan bahwasanya dia melakukan percobaan sama seperti Boyle percobaan tentang ketiga variabel tersebut, cuma dia di sini mencoba bagaimana jika volumenya yang konstan. Atau bisa kita tulis seperti ini. Ini berarti ini ya. Ini adalah konstan. Kemudian yang ketiga ada Charles. Charles juga sama melakukan percobaan mengenai hukum ideal, di mana dia mencetuskan itu bedanya di sini dia tekanannya yang konstan. Terus untuk pemahaman dalam mengenai materi kita hari ini, silakan di sini saya putarkan video, silakan kalian mengamati. The first step in our experiment is to blow up our water balloon. Keep in mind how large it is, as it still has to fit inside the syringe. Once you have it the size, just tie it off, like so, and you're ready to go. The next step in our experiment is to take your small balloon in your large syringe and drop the balloon inside the syringe and place the plunger on the end. For our first test, place the plunger at the highest point in the syringe and cover the bottom opening with your finger. Next, press the plunger down and watch as the balloon shrinks in size. Remove your finger from the bottom of the syringe to release the pressure. For the second test of our experiment, we're going to place the plunger at the lowest point it can be without touching the balloon. Once again, place your finger over the opening in the bottom of the syringe and pull the plunger upwards. Watch as the balloon increases in size. To release the pressure, remove your finger from the opening in the syringe. Let's let this experiment look. Oke, dari video yang saya tunjukkan ini merupakan demonstrasi dari hukum Boyle. Di mana hukum Boyle itu beliau menyatakan bahwa istilah tekanan dengan volume gas pada suhu tetap itu adalah konstan. Di mana kita tahu di sini untuk temperatur yang dialami oleh balon itu konstan. Ini coba kalian perhatikan. Bagaimana keadaan balon yang tadi dia ditiup punya volume tertentu, kemudian dimasukkan ke dalam suntikan, gitu ya. Kemudian pressure atau pistonnya itu ditekan, apa yang terjadi? Silakan. Ada yang mau membantu mengenai video demonstrasi hukum Boyle? Ya, silakan. Baik, Ibu izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kaisang juga. Jadi dari video yang telah diputar dapat saya simpulkan jika pada percobaan pertama itu ketika jarum suntiknya itu ditekan maka volume itu akan mengecil. Sedangkan pada percobaan kedua itu ketika jarum suntiknya itu ditarik saat kondisi balonnya itu mengecil maka balonnya itu akan membesar. Bagus sekali Kansa. Ada lagi yang mau menanggapi? Dan coba kalian kaitkan dengan variabel-variabel yang sudah saya jelaskan di awal. Saya kenalin sebelumnya. Nama saya Sri Syafat Laila. Di sini aku ingin menyampaikan pendapatku yang mana sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibu tadi mengenai variabel-variabel yang mana V, P, dan detik itu sendiri. Di sini kita dapat simpulkan yang mana sebagai volume atau di dalamnya kita simpulkan sebagai variabel V-nya dan tekanan yang mana itu pistonnya. Ketika ditekan itu kita bisa simpulkan sebagai variabel atau P-nya itu sendiri. Baik, benar sekali.
Sekarang coba untuk merumuskan rumusan masalah dari video demonstrasi hukum boiler. Ada yang mau? Saya sama dengan saya. Dari video tadi itu kita mendapatkan dua variabel, yaitu variabel V dan variabel P. Kemudian video itu merupakan demonstrasi dari hukum Boyle yang temperatur atau suhunya itu dibuat konstan. Kemudian untuk rumusan masalah itu bagaimana hubungan antara tekanan dan volume pada suhu yang konstan. Baik, bagus sekali Salsa. Nah, dari rumusan masalah yang sudah Salsa jabarkan tadi, bagaimana jawaban kalian atau jawaban sementara atau bisa kita sebut sebagai hipotesis dari rumusan masalah itu tadi? Ada yang mau merumuskan? Saya Bu. Jadi untuk informasi yang dapat saya simpulkan berdasarkan video yang telah dijelaskan sama Ibu tadi, semakin besar tekanan yang diberikan maka volume semakin kecil atau sebaliknya. Semakin kecil tekanan yang diberikan maka volume akan semakin besar atau hubungan keduanya berbanding terbalik. Ya, bagus sekali. Nah, untuk rumusan masalah dan hipotesis hukum Boyle kita simpan dulu. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan demonstrasi dari hukum Gay-Lussac. Nah, berikut video demonstrasi mengenai hukum Gay-Lussac. So what we're going to do first is fill our shallow dish with an inch or two of water. And then we're just going to add some colors to make it easier to see. The next step in our experiment is to take your two candles, place them in the center of the water, and light them with a butane lighter. For the final step, take your beaker or large glass and place it over top the candles. After a little while of having our beaker over our candles, you'll notice the candle's flames will get smaller and smaller until they're extinguished. If you watch closely, you'll see that the water level underneath our beaker begins to rise as the candles fade away. The water level will continue to rise for a short time after the candle has been fully extinguished. You'll notice that the water underneath the beaker is much higher than the water in the shallow dish. Let's set this. Nah, baik. Ada yang mau memberikan rumusan masalah dan hipotesis dari video demonstrasi hukum Gay-Lussac? Saya Bu. Oke, perkenalkan nama saya Yamana. Jadi untuk video demonstrasi hukum Gay-Lussac itu untuk rumusan masalahnya bagaimana hubungan antara tekanan dan suhu pada volume konstan. Kemudian untuk hipotesisnya, jika tekanannya itu menurun, maka suhunya juga ikut menurun atau hubungan keduanya itu sebanding. Baik, bagus sekali Arya. Oke, berikut video demonstrasi tentang hukum Charles. Silakan kalian amati. Balloon. Now, if you watched our previous episode, we're going to want to blow it up a little bit more this time. So, just going to tighten up like so. There you go. The next step in our experiment is to pour boiling water into our glass beaker. Place your balloon in the beaker. In our first attempt at this experiment, we used a water balloon in boiling water. As the water balloon sits on top of boiling water, it gradually increases in size. There's only one problem with a water balloon. They tend to pop because of their small size. In our second attempt, we used a full-size 12-inch party balloon and less water. We also placed a lid on the top to contain the hot air inside the beaker. In this version of our experiment, we see a more dramatic change in the balloon's size, as well as a much lower risk of the balloon popping. For the second portion of our experiment, we're going to place the balloon into the freezer. Leave your balloon in the freezer for a few hours. After a couple of hours, when we remove our balloon from the freezer, we'll notice it's smaller in size. As it warms up, it will gradually increase in size. Let's look at this experiment a little closer. Oke, ada yang mau berkomentar atau memberikan rumusan masalah dan hipotesis mengenai demonstrasi hukum Charles? Saya Bu. Perkenalkan nama saya Rashid. Untuk video demonstrasi hukum Charles, untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana hubungan antara suhu dan volume pada tekanan konstan. Kemudian di hipotesisnya yaitu jika suhunya meningkat maka volumenya juga ikut meningkat, hubungannya sebanding.
Baik, bagus sekali. Dan setelah melihat video 3 hukum gas ideal tentang demonstrasi ketiga hukum tersebut, dari hipotesis dan rumusan masalah yang sudah kita rumuskan tadi, sekarang waktunya untuk pembuktian dari hipotesis tersebut, dari hipotesis yang sudah kalian rumuskan tadi. Jadi kita akan melakukan praktik kecil-kecilan dengan memanfaatkan teknologi pet simulation. Jadi sebenarnya pet simulation itu merupakan website yang bisa digunakan sebagai pengganti praktikum yang sebenarnya. Jadi jadi kalau di laboratorium, karena kita laboratoriumnya terbatas, sehingga saya meminta kalian untuk membawa laptop di sini dan melakukan praktikum simulasi. Oke. Silakan kalian bagi menjadi 3 kelompok. Untuk satu kelompoknya bisa terdiri dari 2 anak. Jadi silakan bergabung untuk di teman sebagusnya bisa jadi 1 kelompok. Nah, untuk kelompok 1 akan membuktikan rumusan masalah dari hipotesis mengenai hukum Euler. Dan untuk kelompok 2 tentang hukum Gay-Lussac, dan kelompok 3 mengenai hukum Charles. Nah, kemudian untuk prosedurnya saya sudah memberikan modul mengenai praktikum kita hari ini, jadi silahkan untuk diunduh dan diikuti langkah-langkahnya. Nah, kemudian hasil dari percobaan yang kalian dapatkan nanti silahkan diisi dalam tabel yang akan saya berikan, tabel hasil percobaan, dan nanti di akhir kelas nanti kalian akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah kalian lakukan, mulai dari rumusan masalah, hipotesis, kemudian pengumpulan data, analisis data, hingga kesimpulan. Nanti sampai jam 9 nanti kalian selesai praktikum, kemudian maju 1 kelompok untuk mempresentasikan hasil praktikumnya.
kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil pertemuan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil dari praktikum tes kecil kami tadi yang diberikan oleh Ibu Kiki yang mana tentang percobaan boiler. Jadi yang pertama tadi kan udah dirumuskan ya rumusan masalahnya, yaitu bagaimana hubungan antara tekanan dan volume pada suhu yang konstan. Lalu dia dapat hipotesisnya, yaitu semakin besar tekanan yang diberikan, maka volumenya semakin kecil atau sebaliknya. Terus nggak salah. Yang kedua yaitu hipotesisnya, didapat semakin besar tekanan yang diberikan, maka volumenya juga akan semakin kecil. Atau sebaliknya, semakin kecil tekanan yang diberikan, maka volumenya akan semakin besar. Atau hubungan keduanya berbanding terbalik. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pengumpulan datanya. Yang mana tadi itu sudah diketahui mengenai T-nya dan tekanan volumenya itu kita bisa mendapatkannya juga, sehingga untuk pengumpulan datanya yaitu dengan melakukan percobaan hukum Boiler menggunakan tes simulasi, yang mana kita bisa menganalisis datanya yaitu mengisi tabel percobaan dengan data yang didapat dari praktikum dan melakukan analisis antara variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Untuk variabel bebasnya yaitu panjang bejana atau L, yang selanjutnya variabel kontrolnya yaitu temperatur atau suhu dan jumlah partikel, dan variabel terikatnya adalah tekanan dan volume. Jadi kan ada 3 variabel yang mana itu ini ya. Ini hukum di dalam hukum Boiler, tekanan dan volumenya itu menjadi variabel terikatnya. Terus untuk variabel bebasnya itu kita dapatkan L atau panjang bejana. Terus variabel kontrolnya itu suhunya. Ini. Jadi dapat disimpulkan, data yang kami dapatkan menunjukkan hasil yang berbanding terbalik antara tekanan dan volume. Semakin besar tekanannya yang diberikan, maka volumenya akan semakin besar. Dari hasil praktikum kami membuktikan bahwa hipotesis yang dirumuskan di awal adalah benar. Jadi sesuai dengan yang Ibu Kiki bilang bahwasanya tadi itu yang mana tekanan dan volume itu berbanding terbalik. Memang benar, waktu kita praktikum kita mendapatkan hasil tersebut. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasil praktikum ini. Baik, di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai praktikum dari percobaan hukum gaya busa. Untuk rumusan masalahnya akan disampaikan saya. Oke, rumusan masalahnya yaitu bagaimana hubungan antara tekanan dan suhu pada volume konstan. Yang kedua yaitu adalah hipotesisnya. Jika tekanannya menurun, maka suhunya juga ikut menurun. Atau jika tekanannya meningkat, maka suhunya juga ikut meningkat. Hubungan keduanya itu sebanding. Terus untuk yang ketiga yaitu pengumpulan data. Untuk pengumpulan datanya yaitu
dengan melakukan percobaan hukum Gules menggunakan patch atau simulasi Gerusa. Untuk pengumpulan data itu dengan melakukan percobaan hukum Gerusa menggunakan patch simulasi. Dosennya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk analisis datanya itu yaitu mengisi tabel percobaan dengan data yang didapat dari praktikum dan melakukan analisis antara variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Untuk variabel bebasnya itu ada temperatur, variabel kontrolnya ada volume, kemudian jumlah partikel dan selisih suhu tiap percobaan, yaitu 50K. Kemudian kami membandingkan nilai tekanan pada tiap suhu yang berbeda-beda. Data yang kami dapatkan menunjukkan peningkatan tekanan seiring dengan kenaikan suhu yang dialami oleh partikel. Kemudian kesimpulannya yaitu hubungan antara suhu dan tekanan yaitu sebanding. Jika suhunya meningkat, maka tekanannya juga meningkat. Kemudian praktikum yang kami lakukan membuktikan hipotesisnya adalah benar. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir sebagai pembentuk ucapan channel silahkan maju ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dan melakukan pengamatan tadi terhadap hukum Charles. Jadi setelah kami melakukan praktikum, rumusan masalah yang kami dapatkan adalah bagaimana hubungan antara temperatur dan volume pada tekanan yang konstan. Kemudian sehingga didapatkan hipotesis, yaitu apabila suhunya meningkat, maka volumenya juga ikut meningkat. Atau apabila suhunya menurun, maka volumenya juga menurun. Yang menyatakan hubungannya itu sebanding. Kemudian yang ketiga adalah untuk pengumpulan data. Untuk pengumpulan datanya yaitu kita melakukan praktikum atau percobaan menggunakan patch simulation yang dilakukan secara online pada website. Kemudian analisis data, yaitu mengisi tabel percobaan dengan data yang didapat dari praktikum dan melakukan analisis dengan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Untuk variabel bebas adalah temperatur, variabel kontrol adalah tekanan, jumlah partikel, dan selisih suhu setiap percobaan, yaitu 50 Kelvin. Dan variabel terikatnya yaitu volume partikel. Data yang kami dapat menunjukkan penurunan volume partikel seiring dengan penurunan suhu. Kesimpulannya, jika suhunya menurun, maka volumenya juga menurun. Hubungannya sebanding. Hasil eksperimen kami membuktikan bahwa hipotesisnya nah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil praktikumnya. Saya mau mengulas kembali pelajaran kita hari ini. Baik, untuk hukum kas ideal ada berapa? 3. Sebutkan apa saja hukum kas ideal. Hukum Boyle. Untuk hukum Boyle yang konstan variabel apa? Suhu. Oke. Kalau suhunya konstan, bagaimana hubungan dari variabel T sama V? Untuk hubungannya antara variabel T atau tekanan dan juga volumenya itu berbanding. Yang mana semakin tinggi tekanan, maka volumenya akan semakin rendah, dan jika volumenya tinggi, maka tekanannya akan rendah. Untuk percobaan dari hukum Gerusa, untuk hukum Gerusa yang konstan variabelnya apa? Yang volume. Kalau volumenya konstan, hubungan P dan T-nya bagaimana? Jadi misal kayak temperaturnya itu meningkat, maka tekanan juga meningkat. Kemudian yang terakhir ada hukum Charles. Hukum Charles yang konstan variabelnya apa? Yang konstan variabel P atau tekanan. Kalau P-nya konstan, hubungan dari variabel P sama T-nya bagaimana? Untuk hubungan antara volume dan temperatur, yaitu jika dia hubungannya itu sebanding.
Jika suhunya menurun, maka volumenya juga menurun dan sebaliknya. Bagus sekali. Mungkin itu saja untuk hari ini kan. Jadi, oh ya, dari praktikum yang sudah kalian laksanakan, silakan dibuat laporan formalnya dan dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Untuk minggu depan kita akan mulai membahas mengenai termodinamika. Jadi untuk dari kinetika ini sebagai pendahuluan dari yang akan kita bahas minggu depan. Oke, baik, silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, cukup sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.